Salam sehat sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Kali ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai 9 corak spiritualitas yang di tayangan sebelumnya atau di PSBB sebelumnya kita sudah mencoba membuka percakapan diskusi mengenai buku Gary Thomas yang di dalamnya dituliskan mengenai 9 corak spiritualitas. Dan pada PSBB kali ini kita akan membahas corak yang pertama, yaitu kaum naturalis. Menurut Pendeta Ivan, apa sih itu kaum naturalis? Iya, jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Matias dalam pertemuan PSBB sebelumnya, kaum naturalis adalah kelompok orang yang menemukan pengalaman imannya ketika ia berada di alam yang terbuka. Di alam berarti ya? Iya, jadi orang-orang tipe ini percaya bahwa alam itu mengumandangkan keberadaan Tuhan yang seringkali tidak dapat dirasakan secara langsung. Nah, mereka lebih banyak biasanya kaum ini belajar melalui pengamatan dan refleksi ketika berada di alam. Nah, misalnya ketika ada koloni semut yang sedang lewat, mereka melihat dan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan ada hadir dalam koloni semut. Kayak di itu ya, di ayat Alkitab ada tuh kan ya, perhatikanlah kepada semut. Perhatikan semut, iya. Terus kemudian ada juga yang ketika melihat danau yang tenang, mereka merasakan ada sebuah getaran yang menyejukkan hati mereka. Hal ini jauh, perjumpaan dengan Tuhan ini jauh lebih kerasa ketimbang mereka membaca buku atau berada dalam sebuah gedung. Jadi intinya ketika mereka berada di alam luas, begitu alam terbuka, mereka lebih dapat menemukan dan merasakan keberadaan Tuhan. Jadi rasanya hati mereka dipenuhi oleh sukacita, bahkan melembutkan jiwa-jiwa yang mungkin kaku, penat, dan seterusnya. Jadi Tuhan dapat dijumpai menurut pandangan kaum naturalis lewat alam yang adalah karya agung Tuhan. Ya, ya. Tapi kita juga harus hati-hati di sini karena bisa jadi ada orang-orang yang kemudian menyamakan alam itu dengan Tuhan. Ya, dengan pandangan panteisme itu kan pandangan di mana pan itu kan seluruh teis Allah itu kan. Allah itu ada di keseluruhan alam ini ya. Kita kan harus hati-hati jangan sampai kita kemudian terjebak pada pemahaman bahwa alam sama dengan Allah. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Alkitab gimana Pendeta Ivan? Iya, jadi sebenarnya Alkitab sendiri secara terbuka menjelaskan bahwa terkadang Allah itu dapat menjumpai manusia lewat alam. Jadi ketika manusia mencoba merefleksikan alam, ia dapat merasakan kehadiran Tuhan. Misalnya dalam Perjanjian Lama kita menemukan beberapa kisah pernyataan Allah yang menjumpai manusia lewat alam. Misalnya Allah sempat bertemu dengan Hagar waktu itu di padang gurun, kita bisa lihat di Kejadian 16 ayat 7. Begitu juga Yakub yang waktu itu dipukul pangkal pahanya ketika ia berjumpa dengan Allah di Sungai Yabok, di Keluaran Kejadian maksud saya 32 ayat 22 sampai 3. Bahkan yang paling kita ingat mungkin kisahnya bagaimana Musa dapat berjumpa dengan Tuhan lewat semak yang nyala-nyala itu ya, terbakar. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa Tuhan pun terkadang menggunakan alam untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, itu baru Perjanjian Lama, belum lagi kalau kita melihat bagaimana Perjanjian Baru. Misalnya yang paling gampang dan paling familiar adalah pelayanan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 13 di sana diceritakan bagaimana Yesus waktu itu dalam Injil Matius dikisahkan pertama kali memanggil muridnya di sebuah danau di daerah Kapernaum. Disinilah Yesus dengan situasi alam yang terbuka lah, di danau, ia mencoba memanggil muridnya. Belum lagi kalau kita melihat dalam kisah pengajaran Yesus kepada banyak orang, khotbah di bukit, kemudian menggunakan ilustrasi-ilustrasi alam, misalnya benih dan sebagainya. Kita melihat bagaimana Allah bisa menggunakan alam
sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal dan merefleksikan keberadaan alam. Tapi sekali lagi benar juga yang disampaikan oleh Pendeta Matias tadi, mungkin ada beberapa hal yang perlu disadari, harus diwaspadai oleh kaum naturalis. Meskipun Alkitab menceritakan hal yang demikian, tetapi tetap ada waspada. Ya, jadi mungkin kita juga perlu hati-hati ya. Artinya bukan jatuh pada pandangan panteisme yang memandang bahwa alam sama dengan Allah, tetapi kita harus bisa melihat bahwa alam itu adalah bagian dari pernyataan Allah gitu ya. Jadi bukan alam sama dengan Allah, tetapi alam itu adalah bagian di mana Allah menyatakan dirinya. Ya tentu masih ada banyak bagian Allah yang tidak bisa kita pandang begitu kan. Artinya alam ini nggak cukup untuk menampung keagungan Allah begitu kan. Setidaknya Gary Thomas itu menyadarkan kita semua setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika memang ada Bapak Ibu di rumah yang kemarin setelah tes terus ternyata kok saya lebih ke arah kaum naturalis. Setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah percaya. Percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta keindahan yang sedang kita saksikan dan kita refleksikan. Jadi Allah yang menciptakan alam ya, bukan jadi, Allah sama dengan alam bukan ya? Bukan, jadi hanya dengan mata iman kita mampu menyadari bahwa alam itu adalah sarana, ciptaan sarana yang membuat kita mampu melihat dan merefleksikan karya agung Tuhan dalam kehidupan. Yang disembah sosok yang dibaliknya, bukan simbol itu sendiri, bukan alam itu sendiri. Bahkan Martin Luther mengatakan alam itu, kata Martin Luther, adalah topeng Tuhan. Jadi topeng itu kan nggak mewujudkan wajah asli, tetapi dia bisa memberitahu kita bahwa ternyata ada sesuatu gitu di balik topeng itu. Nah, kata Martin Luther itu. Yang kedua adalah kita diajak untuk belajar memahami atau meresapi. Percaya, kedua berarti meresapi. Ya. Percaya, yang kedua meresapi. Elemen ini, yang kedua ini mengajak kita untuk merenungkan karya agung ciptaan. Jadi kita diajak untuk melihat keragaman, memeriksa keindahan alam, dan kita diajak untuk memperhatikan dengan detail apa yang sedang kita hadapi saat itu. Jadi kalau ada semut yang kecil ya kita lihat semutnya dengan baik dan sebagai direfleksikan. Bisa direfleksikan. Jadi yang kedua ini, setelah kita melihat alam tersebut, kita coba merefleksikan apa yang kita temukan dalam alam tersebut. Jadi alam itu mengundang kita untuk berdoa dan berefleksi. Jadi ya sarana kita untuk mengundang kita lebih dekat dengan Allah. Jadi memperhatikan yang kedua tadi. Yang ketiga adalah kita menerima. Jadi belajar untuk ketika berada di alam, kita tidak belajar untuk saya mau datang ke alam, saya mau menemukan pencerahan terhadap masalah saya. Nah, menurut Gary Thomas, kaum naturalis tidak akan melakukan ini. Karena yang ketiga ini, dengan yang ketiga yakni menerima ini, ia datang dan kemudian mencoba membiarkan Tuhan berbicara lewat alam. Jadi dia tidak punya agenda khusus untuk datang, saya pengen menyelesaikan masalah ini, tetapi bukan kayak orang stres, pelampiasan lari ke alam, bukan. Tetapi dia hadir di alam, kemudian dia mencoba melihat apa karya agung Tuhan. Nah, kemudian yang menarik lagi, ini juga dapat dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab seperti mana yang Pendeta Matias tadi katakan, misalnya melihat semut, ketika memandang semut yang bekerja secara koloni, ia kemudian teringat pada ayat Alkitab tertentu, dan itu juga bisa dilakukan dengan membaca Alkitab. Jadi kedatangannya ke sana benar-benar mencoba mendengarkan suara Tuhan lewat alam dan Alkitab yang selama ini dipegang. Jadi percaya, kemudian menghayati, dan yang ketiga menerima. Jadi itu cara supaya kita tidak terjebak pada panteisme. Kita tetap melihat bahwa alam ini adalah ciptaan dari Allah, sehingga ketika kita ada di alam, yang kita pandang itu justru Allahnya begitu kan, ya kita bisa memandang sampai kepada Allah. Nah, oleh karena itu mungkin ini yang perlu kita waspadai ya begitu, supaya kita tidak terjebak di sana. Mungkin ada satu ayat begitu, saya ingat di Mazmur 24 ayat yang pertama, di sana dikatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ya alam ini cuma sarana begitu ya, bukan alam ini sama dengan
Allah. Jadi ini simbol apa topeng dari seperti katanya Martin Luther. Nah, selain itu mungkin dari Pendeta Ivan ada nggak bahaya yang lain ya dari kaum naturalis ini selain panteisme tadi? Jadi yang perlu diwaspadai selain tadi kita jatuh pada pemujaan yang salah, bukan Allahnya tapi alam, tetapi yang perlu diwaspadai yang lainnya adalah sikap individualisme. Karena ini sebenarnya yang harus diwaspadai oleh semua orang-orang yang menekuni jalan spiritualitas. Ketika ia melakukan pola spiritualitasnya, itu tidak berarti bahwa ia melarikan diri dari segala tanggung jawab dan bebannya. Jadi kadang-kadang orang-orang spiritualitas itu, orang-orang yang menggeluti spiritualitas itu asik dengan spiritualitasnya, tetapi ia lupa dunia yang sedang dihadapi. Jadi spiritualitas ini ibarat pelarian. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, itu ya, hidup di Menara Gading lah begitu ya. Iya benar. Jadi lari begitu, hilang dari dunia ini. Jadi yang perlu diwaspadai salah satunya adalah individualitas. Dan yang kedua adalah yang perlu diwaspadai lainnya adalah terkadang orang yang melakukan olah spiritualitas semacam ini begitu punya khayalan rohani. Jadi maksudnya Gary Thomas adalah terkadang orang-orang model ini meyakini bahwa ketika dia berada di alam, ia berefleksi lewat alam, ia meyakini hasil refleksinya itu adalah satu-satunya sumber pencerahan dalam kehidupannya. Jadi dia datang, setelah dia mendapatkan sesuatu, ia meyakini bahwa ini sumber refleksi yang paling tepat dalam kehidupan saya. Padahal di luar sana ada Alkitab yang kita percaya sebagai pusat dari pengajaran kehidupan iman kita. Jadi kadang-kadang nggak tadi, makanya yang ketiga itu kita harus menyesuaikan dengan Alkitab gitu. Kita merefleksi, wah saya nemu sesuatu, tapi lupa dengan Alkitabnya sehingga ia merasa Alkitab jauh di bawah hasil dari refleksi yang ia lakukan ini. Jadi akhirnya dia malah hidup dalam kekayaannya sendiri. Iya, hidup dalam kekayaannya sendiri, hidup dalam pengajaran sendiri. Jadi ya mendirikan sekte baru mungkin nanti. Iya. Ya, memang perlu kita waspadai juga ya, tadi selain panteisme ternyata ada juga bahaya individualisme, ada juga bahaya kita terjebak pada khayalan rohani kita sendiri. Nah, itu yang juga perlu jadi kehati-hatian kita dalam corak kaum naturalis ini. Nah, oleh karenanya mungkin yang perlu kita garis bawahi, meskipun kita punya corak naturalis ya, atau kita berefleksi di alam, tetapi ini tidak membuat kita melupakan tanggung jawab sosial kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita tetap bisa kemudian kembali dalam dunia keseharian kita, dan disitulah kita bisa menjadi pembawa kabar baik begitu kan, bisa mempersaksikan Allah yang kita telah refleksikan ketika kita ada di alam. Oleh karena itu kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara percakapan kita tentang kaum naturalis. Kita akan sambung percakapan kita untuk corak spiritualitas yang berikutnya dalam PSBB selanjutnya. PSBB, pendalaman spiritual berbagi berkat.